Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciko Novi Andita dari KSPAI 2B. Saya di sini akan sedikit mengulas tentang 3 materi ulumul Quran. Nah, baik, yang pertama, apa sih itu ulumul Quran? Jadi secara bahasa, istilah ulumul Quran adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi menurut bahasa, ulum itu jama dari kata ilmu yang artinya ilmu atau pengetahuan. Nah, yang kata dasarnya itu alima ya'lamu ilman, yang artinya mendapatkan atau mengetahui secara jelas. Seperti itu. Nah, dan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan sebuah kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, dan termaktub dalam mushaf yang sah pertama yaitu Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Jadi seperti tentang turunnya Al-Quran, nuzul Quran, tentang asbabun nuzul, sebab-sebab Al-Quran gitu kan, seperti nasikh mansukh gitu kan, dan muhkam, mutasyabi dan lain-lainnya gitu kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi yang tadi, bukan menjelaskan, mungkin mengulas kembali matkul ulumul Quran ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang muhkam mutasyabih, qiraat, dan nasikh mansukh, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada muhkam mutasyabih. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, yaitu pengertian tentang terminologi dan etimologi. Nah, yang pertama kita menjelaskan tentang pengertian etimologi atau menurut bahasa. Jadi menurut bahasa itu muhkam itu ungkapan yang maksudnya makna lahirnya tidak mungkin bisa diganti atau diubah gitu. Nah, sedangkan mutasyabih itu ungkapan yang maksudnya makna lahirnya itu samar, seperti itu. Nah, kalau menurut terminologi atau menurut istilah itu saya mengambil beberapa pengertian. Mungkin saya mengambil 4 pengertian gitu kan. Yang pertama, muhkam gitu, ayat yang maksudnya dapat diketahui. Nah, sedangkan mutasyabih itu yang pertama, ayat yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah gitu. Jadi maksudnya yang diketahui oleh Allah itu maksudnya seperti apa? Nah, jadi seperti ayat hari kiamat gitu kan, terus huruf-huruf muqatta'ah. Nah, itu hanya Allah yang tahu gitu, teman-teman. Nah, terus yang kedua itu ayat yang maknanya jelas. Ya, di muhkam itu ya memang sudah jelas gitu ayatnya, seperti perintahnya apa gitu kan, larangannya apa gitu. Nah, yang kedua mutasyabih, ayat sebaliknya gitu, sebaliknya dari muhkam. Nah, yang ketiga, ayat yang maknanya tidak bisa dipahami oleh akal, itu mutasyabih. Tapi kalau muhkam itu ayat yang bisa dipahami oleh akal, seperti rakaat sholat, seperti puasa wajib gitu. Nah, adapun contoh-contohnya, contoh muhkam yang pertama surah Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, dalam surat itu sudah jelas kita diperintahkan untuk beribadah seperti sholat, menunaikan zakat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, contoh ayat mutasyabih. Yang pertama dari huruf muqatta'ah seperti surat Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, itu kan sudah di Al-Qur'an saja tidak ada artinya kan. Terus hanya ada Latin saja gitu kan. Nah, itu artinya hanya Allah yang tahu. Nah, ada macam-macam qiraah dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Dari segi kuantitas ada qiraah sab'ah, ada yaitu qiraah 7, ada qiraah asyara yaitu qiraah 10. Yang ketiga ada qiraat arba'ata asyara yaitu qiraat 14. Nah, dari segi kualitas yaitu ada qiraat mutawatir, yaitu yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, yang tergolong dalam qiraat mutawatir ini yaitu qiraah sab'ah, qiraah yang 7. Nah, yang kedua ada qiraah mansyur, yaitu yang diriwayatkan oleh sanad yang dalam jumlah banyak namun sanadnya tidak mencapai mutawatir. Nah, yang ketiga itu yaitu qiraat syad atau yang sanadnya itu tidak sahih atau menyimpang. Terus yang keempat ada qiraat ahad, yang kelima ada qiraat maudhu yaitu palsu, contohnya yaitu qiraat al-Khazani. Nah, yang terakhir yaitu qiraat yang menyerupai hadis atau mudraj atau sisipan. Nah, di sini ada imam qiraat. Yang pertama ada Imam Nafi al-Madani, yang kedua Imam Ibnu Katsir, yang ketiga Imam Abu Ammar al-Basri, yang keempat Imam Ibnu Amir, yang kelima Imam Ibnu Asim, yang keenam Imam Hamzah, yang ketiga Imam Al-Kaisai. Nah, yang ketiga yaitu nasih mansukh. Nah, ada pengertiannya yaitu menurut etimologi dan terminologi. Nah, nasih menurut etimologi yaitu izalah menghalang, terus tabdil pengganti, terus tahwil pengubahan. Nah, sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah yaitu raf'u al-hukmu bil al-dalil al-syara', jadi menghapus hukum syara' dengan cara yang lain. Nah, ada juga mansuh menurut etimologi dan terminologi. Mansuh menurut etimologi yaitu suatu hal yang diganti, sedangkan menurut terminologi atau istilah hukum awal yang belum diubah atau diganti dengan cara yang baru. Nah, itu. Nah, terus jadi nasih itu merupakan dalil atau hukum syara yang sifatnya menghapus hukum atau dalil. Jadi sebuah objek penghapus. Nah, sedangkan sebagai subjek penghapus. Nah, kalau mansuh itu merupakan hukum atau dalil syara
yang nantinya akan diubah atau diganti gitu. Nah, itu yang objek untuk menghapusannya. Nah, ada rukun nasih dan mansukh. Yang pertama ada nas, nasih, mansukh, dan mansukhan. Nah, salah satu contohnya nasih mansukh itu yaitu surah Al-Baqarah ayat 140 yang masa idahnya 1 tahun itu dinasih oleh Al-Baqarah ayat 234 yang masa idahnya itu 4 bulan, jadi 4 bulan 10 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.